Isu kenaikan harga BBM telah menjadi perbincangan hangat di ruang publik beberapa pekan terakhir. Bagaimana tidak, di tengah meningkatnya inflasi yang dirasakan masyarakat, ditambah faktor ekonomi global terkini yang disebutkan Presiden Joko Widodo pada awal Agustus lalu, tanda kutip mengerikan. Bagaimana tidak, ekonomi melemah, tetapi di saat yang bersamaan justru inflasi semakin meningkat. Tiba-tiba ada kabar kenaikan harga BBM yang membuat masyarakat menjerit, kasarnya hidup lagi sulit kok dibuat makin sulit. Nah, oleh karena itu saya akan ajak Anda untuk sama-sama kita pahami kondisi apa yang sebenarnya melatar belakangi rencana kenaikan harga BBM ini dan dampak apa yang ditimbulkan serta seperti apa upaya pemerintah untuk mengatasinya. Rencana BBM ini akan naik perkiraannya di rentang 2.000 hingga 3.000 per liter. Saat ini harga awal BBM berada di angka Rp7.000 Pertalite. Kemudian jika benar akan naik diperkirakan harganya akan berada di sekitar Rp10.000. Kemudian untuk solar, di mana angkanya saat ini 5.000 dan akan naik diperkirakan kisaran kurang lebih di angka Rp12.000. Tetapi diperkirakan jika akan naik lagi, harga BBM Pertamax akan berada di kisaran harga Rp15.000. Harga yang saat ini berlaku adalah angka yang telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa subsidi dan kompensasi energi yang nilainya mencapai kurang lebih Rp502 triliun sejatinya telah naik 3 kali lipat dari anggaran subsidi yang kompensasinya ditetapkan pada APBN 2022, di mana angka awalnya hanya sebesar Rp152 triliun. Sudah pasti kenaikan harga pangan juga akan ikut naik, kurang lebih sebesar 30%. Dikarenakan ada faktor kenaikan biaya logistik, yaitu salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan dari harga pangan tersebut. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan turun hingga 0,2 sampai 0,4%. Dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat di tengah pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan sudah habis pada Oktober kemarin. Jika subsidi dan kompensasi tidak ditambah, rakyat akan terdampak sangat drastis. Rakyat akan terdampak sangat drastis secara tiba-tiba. Tetapi di satu sisi, penambahan anggaran subsidi dinilai pemerintah terlalu besar, karena seharusnya dana sebesar itu bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas seperti rumah sakit, sekolah, serta ruas tol baru. Sebagai negara yang berposisi sebagai importir BBM, memang hal ini di luar kendali kita, sehingga penyusunan dan penerapan kebijakan yang sesuai dengan keharusan. Oleh karena itu, pemerintah pun akhirnya mengumumkan terkait dengan penyaluran bantuan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi di BBM. 24,17 triliun, dan di mana ada 3 kelompok yang menerima bansos tersebut. Rinciannya, yang pertama ada 20,65 juta keluarga yang berhak untuk menerima bansos sebesar Rp150 sebanyak 4 kali, dan total anggarannya mencapai 1,4 triliun rupiah. Yang kedua ialah kelompok pekerja yang penghasilannya 3,5 juta rupiah per bulan, totalnya ada sebanyak 16 juta pekerja, dan anggaran yang disiapkan untuk kelompok ini mencapai 9,6 triliun dengan pembagian masing-masing pekerja sebesar Rp600.000 yang akan diberikan, dan yang terakhir ialah kepada nelayan, kemudian tukang ojek, dan juga pengendaraan angkutan umum, di mana subsidi transportasi ini
akan diambil 2% dari dana awal hasil umum dan juga dana hasil dari Pemda, dan total anggarannya disebut mencapai 2,17 triliun rupiah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bansos tersebut akan dibagikan per 1 September sekalian dengan bansos yang normal penyalurannya lewat PT Pos Indonesia. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa harga BBM akan dinaikkan. 3, 4. Diharapkan harga baru BBM tersebut tidak terlalu rendah agar dapat menyelesaikan akan permasalahan, tetapi juga tidak terlalu tinggi dari nilai perekonomian di Indonesia, sehingga kedepannya beban masyarakat tidak menjadi terlalu besar dan inflasi juga tidak melonjak tajam. Demikian dari berita kenaikan harga BBM dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.